Drop it. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada rapat kali ini. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Selamat siang, Bapak Agung. Kemudian ada Ibu Uswa, Ibu Indah, Ibu Ayu, dan Bapak Imam yang telah hadir pada rapat kali ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada rapat kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pihak dari perusahaan Firma Goba. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri adalah Salva Salsabila, selaku sekretaris dari perusahaan Firma Goba. Kemudian ada Ibu Yunita Eka Dia Pratiwi sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian ada Bapak Ivan, Bapak Zaki, kemudian ada Ibu Tina yang akan melakukan presentasi mengenai perusahaan pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya persilahkan untuk mempresentasikan mengenai perusahaan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan Goba. Untuk perusahaan kami, yakni bernama Firma Goba. Goba sendiri merupakan Manggo Boba, yakni produk minuman kekinian dari boba mangga. Adapun pemilik dari perusahaan ini adalah saya sendiri, yakni Yunita Eka Dia Pratiwi, serta dari bidang usaha dari Goba ini merupakan bisnis minuman dan mempunyai 5 karyawan. Adapun latar belakang terbentuknya dari perusahaan ini adalah karena di Indonesia tanaman mangga ini banyak dibudidayakan dan juga terdapat beberapa jenis. Karena banyak dibudidayakan, maka penjualan dari produk mangga ini menyebabkan harganya ini banyak karena dari segi kuantitas dari mangganya ini sangat banyak pada saat panen raya. Maka dari itu kami mengusulkan atau membuat produk kewirausahaan tentang minuman mangga yakni boba, karena memang dari boba sendiri itu banyak digemari dari kalangan masyarakat. Dan untuk visi dari perusahaan kami yang pertama adalah memperkenalkan minuman kekinian Goba, yakni Manggo Boba, ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang kedua, mengembangkan cabang Goba, Manggo Boba ini ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang ketiga, menjadi penyedia selera minuman masyarakat yang akan berubah mengikuti zaman. Selanjutnya adalah misi dari perusahaan kami. Yang pertama, ini ada menyajikan cita rasa minuman kekinian, menyehatkan dari mangga yang inovatif dan dapat berubah-ubah sesuai dengan selera masyarakat yang berjalan seiring dengan zaman dan waktu. Yang kedua, yakni menyajikan minuman kekinian, yakni Manggo Boba yang alami dan menyehatkan tanpa adanya bahan pengawet. Yang ketiga, menyajikan minuman kekinian yang bersih, higienis, menyehatkan, dan juga menyehatkan. Selanjutnya adalah melayani konsumen dengan sikap ramah, senyum, dan penuh respon. Selanjutnya adalah memfasilitasi serta mendorong peningkatan produktivitas mangga serta meningkatkan bisnis dari minuman kekinian Goba dan sektor penunjangnya. Yang keenam, mendorong industri Goba ini dan dapat memberikan nilai tambah dari komunitas mangga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target pasar dari minuman Goba ini. Target konsumen pada produk minuman kekinian Goba atau Manggo Goba ini adalah mahasiswa ataupun masyarakat dengan penghasilan kurang dari 400.000 yang kemudian menyesuaikan keuangan dari pelajar dan dapat dinikmati remaja dan bahkan sampai dewasa dengan rentang umur 15 sampai 34 tahun dan di semua gender. Dan pastinya bagi penggemar minuman kekinian seperti Boba, karena minuman Boba mangga ini memang salah satu minuman yang agak manis, jadi mungkin untuk para masyarakat yang memang sudah cukup umur tidak menyukainya. Kemudian mengenai harga dari minuman Goba ini mulai dari 10.000 yang pastinya terjangkau bagi target konsumen kita. Baik, selanjutnya adalah ciri dari produk kami, di mana produk minuman ini yaitu boba memiliki ciri tekstur kenyal yang membuat sensasi ketagihan bagi penikmatnya. Kemudian rasa manis brown sugar dan creamy dari susu berpadu dengan tekstur kenyal boba menjadi ciri khas minuman ini. Selanjutnya, nah kemudian lanjut ke kegunaan dari produk. Jadi dengan mengkonsumsi minuman boba ini bisa menjadi sumber energi karena rasa yang manis. Tentunya mengkonsumsi boba juga dapat mengurangi kadar hormon kortisol dan menambah kadar hormon endorfin, sehingga dapat mengurangi stres, perasaan akan lebih happy dan tenang. Kemudian untuk keunikan atau karakteristiknya sendiri, keunikan dari produk boba kami adalah penggunaan buah mangga sebagai bahan dasar pembuatan boba, yang mana hal ini masih jarang ditemui di produk minuman boba lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promosi dari produk kami. Kami menggunakan 3 media promosi. Yang pertama media sosial, kedua pamflet, dan ketiga penjualan secara personal. Selanjutnya proses pembuatan dari produk kami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu kupas dan potong mangga, blender dengan air 200 ml, masukkan dalam wajan, tambahkan gula pasir, dan masak hingga mendidih dengan api sedang. Setelah mendidih, masukkan 400 gram tepung tapioka, aduk hingga rata, kemudian tambahkan sisa tepung tapioka 100 gram, aduk kembali, lalu matikan api dan diamkan dalam suhu ruang. Letakkan dalam tempat datar, kemudian uleni hingga kalis. Ambil sedikit adonan lalu bentuk seperti stik memanjang, potong menggunakan spatula,
dan bentuk menjadi bola-bola. Selanjutnya masukkan dalam baskom, kemudian taburi tepung tapioka agar tidak menempel satu sama lain. Lalu siapkan air dan masukkan bola-bola ke dalam panci dan masak sambil diaduk. Setelah mendidih dan boba telah matang, tiriskan. Selanjutnya masukkan 750 gram air dan brown sugar dalam panci dan aduk terus hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan boba yang telah masak tadi, aduk hingga larutan brown sugar mengental. Siapkan wadah untuk minuman boba mangga, masukkan es batu ke dalam wadah, kemudian boba dan susu sebagai hiasan ke dalam wadah, lalu tambahkan susu cair dan terakhir hiasi dengan brown sugar di atasnya. Untuk selanjutnya, laba rugi. Pada penjualan tahun pertama sebesar 120 juta rupiah, tahun kedua 130 juta rupiah, tahun ketiga 135 juta, tahun keempat 140 juta, dan tahun kelima 150 juta. Untuk biaya produksi, di sini ada bahan baku dan biaya overhead. Bahan baku tahun pertama sebesar kurang lebih 65 juta rupiah, tahun kedua 70 juta rupiah, tahun ketiga 73 juta rupiah, tahun keempat 76 juta, tahun kelima dan tahun kelima 81 juta rupiah. Untuk biaya overhead, pada tahun pertama 4 juta rupiah, yang tahun kedua 5 juta rupiah, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat 5 juta, dan tahun kelima 5 juta. Dengan total biaya produksi tahun pertama sebesar kurang lebih 69 juta rupiah, tahun kedua 75 juta rupiah, tahun ketiga 78 juta rupiah, tahun keempat 81 juta rupiah, tahun kelima 87 juta rupiah. Untuk laba kotor, tahun pertama sebesar 54 juta rupiah, tahun kedua 59 juta rupiah, tahun ketiga 61 juta rupiah, tahun ketiga 63 juta rupiah, tahun keempat 68 juta rupiah. Biaya usaha, yang pertama gaji pemilik. Di sini tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, yaitu 2.400.000 rupiah. Dan untuk gaji manajer sebesar 5,4 juta rupiah, gaji admin 4, juta rupiah, gaji barista 9,6 juta rupiah, dan gaji kasir sebesar 3,6 juta rupiah. Untuk biaya pemasaran, di sini ada paket internet dan media cetak. Untuk paket internet sebesar 960.000 rupiah dan media cetak sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk biaya sewa tahun pertama sampai tahun kelima sama, yaitu 4.800.000 rupiah. Untuk biaya maintenance sebesar 2.400.000 rupiah. Untuk biaya suplai kantor atau ATK sebesar 600.000 rupiah. Untuk biaya listrik 2.400.000 rupiah. Total biaya usaha dari tahun pertama sampai tahun kelima sebesar 37.860.000 rupiah. Laba usaha tahun pertama sebesar 16 juta rupiah, tahun kedua 21 juta rupiah, tahun ketiga 23 juta rupiah, tahun keempat 25 juta rupiah, dan tahun kelima 30 juta rupiah. Laba sebelum pajak pada tahun pertama yaitu 16 juta rupiah, tahun kedua 21 juta rupiah, tahun ketiga 23 juta rupiah, tahun keempat 25 juta rupiah, dan tahun kelima 30 juta rupiah. Untuk pajak tahun pertama yaitu 600.000 rupiah, tahun kedua 650.000 rupiah, tahun ketiga 675.000 rupiah, tahun keempat 700.000 rupiah, dan tahun kelima sebesar 750.000 rupiah. Dan untuk laba pada tahun pertama yaitu sebesar 16 juta rupiah, tahun kedua 20 juta rupiah, tahun ketiga 22 juta rupiah, tahun keempat 25 juta rupiah, dan tahun kelima 29 juta rupiah. Untuk BEP pada tahun pertama sebesar 69,30%, tahun kedua 63,97%, tahun ketiga 61,60%, tahun keempat 59,40%, dan tahun kelima 55,44%. Untuk analisis pengembangan sumber daya manusia, yaitu melakukan evaluasi kerja setiap 1 bulan sekali sehingga diketahui kekurangan dan kebutuhan karyawan dalam kinerja serta memperbaiki kinerja karyawan tersebut. Kemudian, hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan kerja yang diadakan setiap 3 bulan sekali dan diikuti oleh seluruh karyawan. Hal tersebut dianggap ideal dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Baik, terima kasih kepada perusahaan firma Goba yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada para tamu undangan jika memiliki pertanyaan, silakan disampaikan. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, saya mendahului untuk bertanya. Nanti bisa disambung dengan pertanyaan selanjutnya. Dari penjelasan teman-teman dari firma Goba ini sangat menarik sekali, tapi di sini saya selaku perwakilan dari rekan-rekan investor ingin bertanya nih. Semisal ada salah satu investor, misalnya saya nih, bersedia untuk melakukan investasi kepada perusahaan Anda, apa sih yang akan Anda lakukan terhadap dana investasi yang akan kami berikan? Cukup, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanat selaku investor telah bertanya. Selanjutnya saya persilakan untuk menjawab pertanyaan kepada perusahaan Goba, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Uswa karena sudah bertanya pada firma Goba. Untuk dana itu sendiri akan kita gunakan untuk ekspansi usaha ataupun buka cabang dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya untuk dana tersebut adalah untuk pengembangan usaha yang akan kita lakukan dan dapat meningkatkan penjualan dari produk Goba ini sendiri. Dan untuk lebih rincinya, insya Allah akan kami kirimkan dana rincian tersebut agar dari Ibu Bapak investor ini dapat mengetahui dari penggunaan dana tersebut.
Baik, itu jawaban dari perusahaan Firma Goba. Untuk ya investor, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Baik, untuk jawabannya sudah sangat jelas. Semoga kita bisa menjalin kerjasama ya. Terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan. Saya tanyakan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada perusahaan Firma Goba? Kepada para pihak undangan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Izin masuk ya. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana sih pertimbangan perusahaan kalian memilih produk kami sebagai salah satu bahan baku dari produk yang kalian buat? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung atas pertanyaannya dari pihak perusahaan susu. Untuk perusahaan Firma Goba, saya persilahkan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Agung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Agung dari perwakilan perusahaan susu. Pertimbangan kami dalam memilih produk susu dari perusahaan Anda sebagai komponen bahan baku produk kami adalah mengenai cita rasa dari susu perusahaan Anda yang sesuai jika dikombinasikan dengan boba yang kami buat. Dan kami telah melakukan sedikit percobaan produksi dan survei konsumen dengan beberapa produk susu sehingga mendapatkan yang paling sesuai dengan yang diminati konsumen adalah produk susu produk boba dengan komponen susu dari perusahaan saudara Agung. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Untuk Bapak Agung, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas sekali, terima kasih kepada Bapak Zaki. Baik, untuk selanjutnya saya pertanyakan lagi, apakah dari presentasi yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari para pihak undangan? Ya. Baik, saya izin masuk. Iya, Ibu Ayu, silakan. Baik, saya di sini sebagai perwakilan dari vendor kemasan. Sebagai vendor, saya hanya ingin memastikan seperti apa kemasan yang kalian harapkan dari kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Ayu. Untuk selanjutnya, saya langsung serahkan kepada pihak perusahaan Firma Goba untuk jawabnya. Baik, mungkin bisa langsung saya jawab. Untuk rincian kemasan sendiri, kami ingin menggunakan gelas plastik 16 OG dengan tutup gelembung dan desain label produk kami yang ditempel pada kemasan menggunakan jenis stiker transparan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak Ivan. Untuk selanjutnya, apakah Ibu Ayu, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya pertanyakan lagi kepada para pihak undangan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, izin masuk. Baik, silakan Bapak Imam. Baik, kami dari pimpinan Plaza ingin mau bertanya, apa sih yang membedakan produk dari perusahaan saudara jika dibandingkan dengan produk boba lainnya? Serta seberapa besar tempat yang harus kita siapkan untuk mensupport usaha Anda di Plaza kita? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Imam. Yang membedakan produk kami dari produk lain adalah produk kami menggunakan mangga sebagai bahan dasar pembuatan boba yang jarang ditemui oleh produk-produk lainnya. Untuk tempat, kita membutuhkan outlet seperti ruko yang lebih baik dibangun di dekat masuk. Dan untuk mensupport usaha Plaza, kita akan membuat seperti promosi agar banyak orang yang datang ke Plaza Anda. Baik, terima kasih Ibu Nur Hasyani Agustina telah menjawab pertanyaan dari Bapak Imam. Untuk Bapak Imam, apakah jawabannya sudah jelas? Ya, alhamdulillah jelas sekali. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak undangan telah memberikan pertanyaan. Kemudian saya pertanyakan lagi, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari keseluruhan? Tidak, jawab tidak. Oke, saya rasa tidak ada. Cukup ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih telah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Untuk selanjutnya, rapat akan saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dari pemaparan kami ada salah kata atau salah kalimat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.